Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ini karena urusannya panjang, urusan remunerasi jadi agak terlambat dan nggak kekejar datang ke sana. Tadi saya janji untuk datang ke sana karena saya ingin ucapkan terima kasih. TBC ini sudah puluhan tahun kita tuh ranking 2, ranking 3 paling bawah terus gitu ya. Nah, padahal sesudah saya banding-bandingkan dengan COVID, TBC itu yang meninggalnya setiap tahun lebih banyak dari COVID ya, lebih banyak dari COVID. Saya juga tes TBC itu estimasinya waktu saya masuk 845.000. Sekarang sudah naik ke 969.000. Tetapi yang bisa ketemu, apa istilahnya tuh? Notifikasi ya. Yang notifikasi itu paling banyak sekitar 560-570.000. Ya. Dari 845.000 terakhir naik dari 969.000. Itu kan sisanya banyak sekali. Dan ini menular. Jadi mereka tuh menularkan ke orang-orang lain. Saya bilang kenapa nggak dinaikkan? Karena susah Pak tesnya. Sudah saya cek tesnya apa? Oh pakai TCM, sama biologi molekular. Jadi sama dengan PCR. Cuma karena udah pakai cartridge dan bisa juga manual pakai mikroskop, dia lebih mudah dari PCR. Karena COVID kan tesnya dengan PCR. Harus ada lab BSL-2, harus ada ekstraksi RNA, kemudian baru di PCR. Jadi COVID aja yang lebih sulit prosesnya, alat-alatnya harus lebih lengkap, itu kita bisa 1,5 juta deteksi. Masa TBC yang tidak sesulit PCR deteksinya, dapatnya hanya 570.000, 580.000. Ya. Jadi kan susah, jadi karena kematiannya tinggi, kematiannya lebih tinggi dari COVID, tapi dibandingkan COVID tesnya lebih gampang, harusnya TBC ini kalau kita kerjakan serius lebih baik dan bisa selesai. Nah, kita dicobalah minggu lalu kita kejar-kejaran dengan timnya Pak Imran untuk memastikan bahwa TBC-nya bisa kita urus dengan lebih baik. Dan sesudah saya lihat bisa kok. Pesannya cuma yuk jangan kebanyakan acara. Karena TBC itu acara bagus-bagus di hotel lah, mewah, gitu kan. Yuk jangan bicara, undang orang ini, ahli ini datang sering sekali itu. Apabila di hotel-hotel mewah karena uangnya banyak dari Global Fund. Jadi aku bilang udahlah, ini acara udah bagus-bagus, kita kurangi acara dan kurangi bicara, kita perbanyak bekerja, gitu kan. Udah, dari tahun lalu digenjot. Oh nyampe itu berapa? 720 atau 740.000. Itu kan bagus sekali. Jadi saya bilang ini bagus sekali. Dan saya minta ke Pak Imran sama teman-teman, tahun ini saya mau di atas 800.000. Karena kalau 969, targetnya saya kan, koreksi saya Pak Imran ya, untuk notifikasi saya maunya 90% dari estimasi. Jadi kalau estimasinya 969.000, ya notifikasinya harus sudah di atas 800.000 lah. Atau seminggunya 17.000-an. Jadi aku ukurnya sampai seminggu tuh. Kalau per minggu dia belum sampai 17.000, itu artinya bisa nggak capai tuh target notifikasinya. Dari notifikasi yang ini, saya udah lihat target pertama notifikasi. Harus 90% dari 969.000. Ya. Sekarang catatan saya per 1 Agustus 428.000 nih. Jadi masih perlu ngejar lagi 380.000-an ya, 300. Kemudian habis itu saya mau lihat enrollment-nya. Enrollment-nya saya lupa tuh kalau nggak salah yang TBSO saya minta 100%, yang TBRO saya lupa mintanya berapa tuh. 90% atau berapa. Yang TBSO nggak susah. Yang susah tuh TBRO. Nah TBRO ini yang perlu dibantu sama teman-teman juga dari seperti ini nih, seperti Penabulu. Kemudian sesudah kita enrollment itu mesti success rate. Ya. Success rate-nya ini saya juga minta kalau nggak salah 90% nih. Aku lupa lagi Pak Imran berapa ya? Kalau enrollment itu TBSO 100%, TBRO-nya berapa? Enrollment dulu targetnya.
Enrollment-nya kalau yang TBSO 100. RO-nya TBSO-nya 90, Pak. 90. Kalau Enroll ya. success rate Success rate-nya TBSO-nya berapa? TBSO 90. RO? TBSO-nya 80, Pak. Oke. Suksesnya. Jadi saya minta notifikasi 90% dari estimasi, ya. Kemudian untuk enrollment TBSO 100% dari notifikasi. Kalau yang TBRO 90% dari notifikasi. Kemudian success rate-nya si TBSO 90% dari yang enroll, TBRO itu 80% dari yang enroll. Nah, susahnya di mana? Susahnya di TBRO. Karena dapetinnya susah, ngajaknya susah, mendisiplinkannya susah karena obatnya lama. Ya. Di luar target-target ini kita sudah juga mempersiapkan nanti testing alatnya kita mau perbanyak. Ya. Nggak hanya dengan yang ada nih gene expert, tapi juga dengan PCR supaya kita bisa langsung juga tahu variannya seperti apa sehingga paket-paket obatnya kita bisa perbaiki, bisa langsung yang cocok. Kemudian yang kedua, paket obat yang BIPEL kita udah jalanin, yang katanya bisa lebih cepat tuh. Aku lupa 3 bulan apa 6 bulan. Nggak usah seperti yang obat-obatan paketnya TBRO yang 9 bulan sampai 12 bulan. Gitu ya. Itu juga udah dijalanin. Yang ketiga, kita juga sedang akan uji coba clinical trial 3 buat vaksin TBC yang baru tuh, yang dari GSK. Disponsori oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Jadi kita lakukan tuh hal-hal lain yang di luar proses testing tracingnya ini nih sama notifikasi. Nah, saya lihat susahnya tuh TBRO. Baik notifikasinya, enrollment-nya, sampai success rate-nya. Dan ini nggak mungkin Kemenkes bisa kerja sendiri. Ini dibutuhkan bantuan dari organisasi-organisasi masyarakat seperti Penabulu, STPI, POP-TB, itu mesti dibantu. Ya, itu sebab saya bilang coba Pak Imran dorong ini teman-teman supaya bisa difasilitasi mereka bisa ngejar TBRO. Baik ngejar notifikasinya, baik ngejar enrollment-nya, maupun ngejar juga success rate-nya. Nah, akhirnya dibikinin sama Nurul. Makanya sekarang ini saya minta tolong teman-teman, yuk kita dapat dana Global Fund tuh banyak sampai sisa-sisa. Ya, tahun ini kita akan negosiasi lagi dengan Global Fund. Nah, tolong dipastikan dana itu benar-benar dipakai untuk naikin angkanya TBRO supaya notifikasinya itu tadi kalau bisa 90%, enrollment-nya kalau bisa 80% dari yang ternotifikasi dan success rate-nya 90% dari notifikasi dan success rate-nya 80% dari enroll. Ya. Jadi aku menyemangati teman-teman supaya bisa ngejar angka itu. Ya. Ya, dari saya demikian, mudah-mudahan kalau ini kita bisa jalani dengan baik. Nanti vaksinnya juga datang kita bisa lakukan vaksinasinya, gitu ya. Testingnya kita bisa permudah dengan adanya teknologi baru, kita bisa beresin masalah TBC. Ya, udah terlalu lama Indonesia. Saya rasa harusnya dalam 5 tahun, paling lama 10 tahun, harusnya kalau bisa kita bersihin. Kan targetnya 2030 tadi. Itu teman-teman, sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa hadir, ya. Tapi saya masih ada waktu, kalau teman-teman mau tanya jawab apa gimana silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menteri Kesehatan Budi Sadikin untuk waktunya. Mungkin saya perkenalkan sedikit, ini ada teman-teman TB Army, Pak. Ini teman-teman relawan yang baru selesai pengobatan MDR TB, tapi mau membantu untuk mencari kasus-kasus MDR TB yang belum mulai pengobatan. Ini yang di baju putih, Pak, semuanya. Ini akan bekerja di 47 kabupaten kota. Diperkirakan akan mencari 500 kasus, Pak. Ini relawan-relawan semua, Pak. Mereka sudah pernah kena atau belum? Mereka sudah pernah kena, sudah sembuh, lalu mau bantu untuk cari kasus lagi, Pak. Jadi mau cari sumber penyakitnya. Jadi kelihatannya mukanya sehat-sehat gitu. Biasanya kalau udah kena kan mukanya sudah sehat, Pak. Ini sudah sehat, sudah selesai pengobatan, Pak. Berdiri. Ya, selesai.
Nggak, coba saya tanya yang paling baru sembuh siapa? Yang baru selesai? Yang paling baru sembuh yang mana? Ini, mungkin. Hah? Siapa namanya? Nama saya Gustisari dari Kota Bogor. Saya sembuh di tanggal 27 Juni 2023. Di tesnya pakai apa? Sembuh. Di tes pakai apa? Selamat ya udah sembuh ya. Sembuhnya di tes pakai apa? Tesnya apa? Oh, ini udah sembuh. Obatnya, saya nggak ngapalin obatnya soalnya lihat obatnya aja udah nggak mau. Enggak, coba saya tanya Obatnya dulu. yang STR 9 bulan. Iya. 9 bulan, obatnya ada berapa? Ada 6, ada 3? Obatnya yang pertama dari 18 obat, terus karena hasil jantung bagus, jadi berkurang 15 sampai dari 7 ke 8, 9 bulan, 9 obat. 9 pil, tablet diminum setiap hari? Iya, Oh, tablet semua. Astaga. Ginjal nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah ke jantung dan ginjal? Soalnya kan untuk pemeriksaannya juga kan ada hasil jantung, mungkin ada obat ginjal juga keseluruhan. Jadi dicek rutin. Bilangnya bahwa sudah selesai obat, apa udah sempat dites juga? Tes laboratorium, bahwa udah bersih? Iya, waktu pas 9 bulan itu kan langsung di ronsen, di tes dahak, tes darah. Jadi ketika hasil setiap bulan dahaknya negatif, lalu pas di 9 bulan ronsennya udah bersih, udah dinyatakan berhenti untuk pengobatan. Seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih, 9 bulan ya. Ya. Sekarang yang paling tua, siapa yang paling tua di sini? Yang umurnya di atas 40 tahun atau 50 tahun, di atas 40 tahun. Ada nggak di atas 40 tahun? Di atas 50 tahun ada nggak? Iya Pak. Paling Oh. apa? Oke. Perempuan jarang ngaku paling senior gitu. Baik Pak, perkenalkan saya Dewi Wulan dari saya dari Bandung. Kalau domisili Pak, kami tergabung di komunitas OPT Yayasan Terjang Jawa Barat. Saya sembuh tahun 2013 Pak, dan kebetulan saya adalah pasien pertama yang diobati TBRO di Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman saya bilang saya kelinci percobaan gitu Pak. Kelinci percobaan di Jawa Barat untuk pengobatan TBRO. Berarti Berapa lama? 10 tahun Pak. Nggak, minum obatnya berapa lama? Saya minum obatnya waktu awal itu, waktu itu programnya kan 18 bulan ya Pak ya. Tapi saya dikasih bonus 3 bulan Pak sama rumah sakit Pak. Jadi saya 21 bulan waktu itu. Dan waktu Obatnya itu berapa banyak? Ya Pak? Obatnya berapa banyak? Karena waktu itu berat badan saya minimalis Pak. Jadi saya hanya diberi 12 butir saja. Tetapi injeksinya waktu itu 7 bulan Pak. Karena waktu itu kan masih ada injeksi. Jadi kanan kiri saya disuntik setiap hari. Astaga, benar-benar ya. Aduh. Tapi sekarang udah sembuh ya. Nah, apa yang paling berat? Gimana caranya supaya orang TBRO bisa selesai? Motivasinya apa? Yang paling berat buat mereka apa? Yang paling berat sih dari zaman saya sampai sekarang itu adalah efek samping obat. Karena dari efek samping obat itu kita sampai tidak bisa melakukan kegiatan atau kewajiban kita. Jadi yaitu kalau misalkan kepala rumah tangga sampai tidak bisa bekerja Pak. Terus kalau untuk yang kepala rumah tangga, terus untuk ibu rumah tangga mungkin tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Dan untuk yang teman-teman yang masih muda mungkin ada yang sekolahnya sempat terhenti dulu gitu. Dan jadi untuk yang bekerja ya jadi kehilangan pekerjaan Pak karena memang efek samping obat yang sangat berat. Apalagi setiap hari kan harus ke rumah sakit ya Pak atau ke puskesmas untuk minum obat. Jadi efek samping obatnya kalau saya bilang sekarang ya Pak ya saya nikmat karena saya bisa sehat gitu kan. Kalau dulu ketika masih berjuang yaitu kalau misalkan tidak ada dukungan dari semua pihak gitu kan itu akan jadi down. Apalagi pasien yang memang mendapatkan stigma diskriminasi itu sangat-sangat luar biasa untuk perjuangannya. Begitu Pak. Oke. Dah. Terima kasih ya teman-teman ya. Semangat ya. Teman-teman semangat ya. Teman-teman makasih banyak. Bu Nurul, masih banyak udah ngumpulin ya.
Terima kasih banyak Pak Budi. Mungkin ada dari Ketua POP TB nih Pak. Ini Ketua Penyintas, Organisasi Penyintas, Mas Budi juga namanya. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Budi Hermawan, saya ketua dari POP TB Indonesia. Jadi sekarang POP TB Indonesia itu sudah ada 23 organisasi di 17 provinsi Pak, dan semuanya itu penyintas TBC. Nah, yang dari sekarang dari program, teman-teman berterima kasih sekali, artinya dengan pihak konsorsium telah dilibatkan secara langsung dalam penemuan kasus, terutama untuk TBRO. Nah, yang perlu mungkin ya usul sama Pak Nurul nanti tambahannya gitu, misalnya bagaimana teman-teman juga ini dilengkapi, misalnya APD-nya juga bagaimana BPJS kesehatannya, karena mereka juga ini kan terjun langsung Pak, ketemu dengan orang yang masih sakit TBC. Jadi jangan sampai nanti kita menugaskan orang gitu ya, lalu mereka sendiri tidak kita bekali dengan persenjataan yang cukup, dengan pertahanan yang cukup. Ya mungkin itu juga dari teman-teman juga perlu kita tambah gitu ya, misalnya dalam segi nutrisi dan lain-lain. Jadi ini perlu dijaga, jangan sampai teman-teman yang sudah sembuh itu menjadi sakit lagi. Iya, itu. Itu mungkin dulu Pak dari saya. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya. Nurul, makasih banyak ya Nurul ya. Teman-teman semangat ya. Mudah-mudahan kita bisa tutup tahun ini bagus di atas 800.000. Terima kasih banyak Pak Budi untuk waktunya dan untuk juga. Sekali lagi terima kasih Pak untuk semangatnya untuk teman-teman TB Army. Mereka akan mulai bekerja setelah ini mencari pasien-pasien yang lost to follow up agar meningkatkan kasus pengobatannya. Kemarin dari uji coba di 5 kota, dari yang didatangi itu 70% dari yang didatangi oleh teman-teman TB Army ini mau berobat dan ke rumah sakit, dan dari yang sudah datang ke rumah sakit saat ini sudah semuanya mulai pengobatan. Jadi mudah-mudahan ini semangatnya dan perjuangannya bisa diteruskan oleh teman-teman TB Army yang hari ini juga sudah mendapatkan pelatihan. Mungkin sekian Pak Budi, terima kasih banyak. Sedikit lagi dari Mas Budi. Oh iya Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan juga terkait dengan di itu yang untuk dukungan komunitas. Mudah-mudahan ini bisa lebih memperkuat kami dari komunitas dalam eliminasi tuberkulosis. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa segera kita lakukan gitu, karena ini sangat penting sekali dukungan-dukungan tersebut, terutama untuk peningkatan kapasitas bagi teman-teman yang memang latar belakangnya sangat beragam sekali, terutama untuk bagaimana kita membujuk pasien, ya memotivasi pasien, memberikan edukasi pasien agar segera memulai pengobatan, dan juga bertahan gitu, kalau yang sudah berobat juga bertahan sampai dengan selesai. Terima kasih dari saya Pak Bri. Terima kasih ya teman-teman ya, sehat selalu ya, semangat bekerja.